Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban lemas Sungai Kuning atau Guanghok yang berada di Cina. Atau peradaban ini pun juga suka dikenal dengan peradaban Cina kuno. Ya, menurut letak geografisnya, peradaban lemas Sungai Kuning ini terletak di pegunungan Kwenlun dan bermuara di Teluk Xinli. Nah, jadi Teluk Xinli ini adalah nama lain dari Laut Kuning gitu. Kenapa kok namanya disebut sebagai Sungai Kuning? Nah, karena dari Sungai Qianlun ini itu membawa endapan lumpur berwarna kuning dari daratan Cina dan dibawa kepada Teluk Kuning atau Teluk Xinli. Jadi sehingga nama daerahnya itu, nama sungai dan muaranya itu disebutkan dengan Sungai Kuning dan muaranya itu disebut dengan Laut Kuning gitu. Di sebelah barat dan utara si Sungai Kuning ini terbentang padang rumput yang sangat luas karena di daerah ini memang menjadi suatu daerah yang subur. Itu efek dari adanya endapan-endapan lumpur berwarna kuning tadi gitu. Nah, sungai ini mempunyai panjang 5.464 kilometer, yaitu letak geografis dan keadaan sungainya. Sedangkan untuk penduduknya, lembah Sungai Kuning atau peradaban Cina kuno ini didiami oleh suku bangsa Shunyu. Nah, suku bangsa Shunyu ini mempunyai pola kehidupan yang masih berkelana atau nomaden, sama sepertinya suku bangsa lainnya yang ada di daerah tersebut seperti suku bangsa Mongol, terus suku bangsa Tibet. Nah, itu sama hidupnya juga masih berkelana, disebut sebagai suku pengelana. Cara sosialnya mempunyai aturan feodalisme dan kelompok bangsawan itu berkuasa terhadap rakyat secara keseluruhan. Nah, yang anehnya para rakyat ini harus membayar upeti atau pajak kepada para bangsawan. Nah, itu untuk keadaan penduduknya. Sedangkan untuk kehidupan ekonominya, pada masa dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina kuno itu sebagai petani. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah di lembah Sungai Kuning yang merupakan daerah subur gitu. Jadi para petani saat itu sudah menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Selain itu ada juga pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan oleh penduduknya, antara lain yaitu adalah beternak, berburu, dan menangkap ikan. Nah, pada masa dinasti Zhou, kehidupan masyarakat makin berkembang. Ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan juga sebagai buruh. Sedangkan pada masa dinasti Qin, mata pencarian utama penduduk adalah petani dan penenun. Itu. Jadi seperti kita ketahui karena kan dulu juga ketika zaman purba gitu ya, zaman praaksara itu kebudayaan yang muncul di Indonesia itu kan sebagian dibawa dari daerah Cina ini juga gitu. Contohnya ada Bakshen Wabim, pembentukan gerabah dan lain sebagainya itu ya. Nah, sedangkan untuk pemerintahannya, bentuk pemerintahan Cina kuno itu adalah suatu kerajaan yang diperintah oleh seorang kaisar. Nah, dalam sistem ini ada dua macam pemerintahan yang pernah dianut dalam kehidupan kenegaraan di Cina kuno, yaitu di antaranya ada sistem pemerintahan feodalisme dan sistem pemerintahan unitaris. Nah, untuk sistem pemerintahan feodalisme, itu kedudukan kaisar dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan atau anak dari dewa langit. Dengan kedudukannya yang sakral itulah, kaisar tidak layak mengurusi politik dan menangani secara langsung urusan kenegaraan gitu. Sedangkan untuk sistem pemerintahan unitaris, itu kekuasaan negara berpusat di tangan kaisar, sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik praktis. Sementara sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina waktu ketika itu adalah sistem dinasti. Nah, sistem ini menganut pergantian kekuasaan secara turun-menurun. Jadi dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina itu sebetulnya adalah secara turun-menurun. Nah, adapun dinasti yang pernah berkuasa di Cina yaitu adalah pertama dinasti Shang, kedua dinasti Zhou, ketiga dinasti Qin, keempat dinasti Han, kelima dinasti Tang, dan keenam dinasti Sung. Jadi ada 6 dinasti gitu. Nah,
Itu bentuk pemerintahan Cina kuno. Sedangkan untuk teknologinya, ilmu pengetahuan dan teknologi penduduk Cina kuno ini sudah mengalami kemajuan. Masyarakat Cina kuno telah mahir dalam hal teknologi, misalnya teknologi dalam pembuatan berbagai macam barang-barang keramik. Ya. Selain itu terdapat pula peninggalan yang berupa tembok besar Cina atau Great Wall. Nah, bangunan itu dibuat pada masa Kaisar Xin Huangdi dari dinasti Qin. Jadi tujuan pembuatan tembok besar Cina itu adalah untuk menahan serangan suku bangsa Xiongnu dari Cina Utara ataupun dari suku barbar lainnya, bangsa Mongol dan lain sebagainya. Itu jadi untuk melindungi daerah kekuasaan, untuk melindungi masyarakat dan daerah kekuasaan Cina kuno pada waktu itu. Nah, pembangunan tembok besar Cina ini membuktikan bahwa teknologi penduduk Cina kuno telah maju. Karena kan bangunan Great Wall ini atau tembok besar Cina itu sangat besar ya. Tingginya itu bisa mencapai 6 meteran lebih, dengan panjangnya itu sampai ratusan kilometer gitu. Bahkan di salah satu ujungnya itu sampai menjorok ke lautan gitu. Nah, sedangkan untuk aksara atau tulisannya itu orang-orang Cina kuno sudah mengenal beberapa tanda atau gambar yang disebut sebagai tulisan piktograf. Nah, tulisan piktograf ini jadi berupa tanda atau gambar gitu ya. Dan ini setelah dikenal sejak zaman dinasti Shang. Tulisan piktograf itu biasanya dipahatkan pada tulang binatang atau piring-piring yang terbuat dari kulit penyu gitu. Itu lalu untuk ilmu astronomi, jadi orang-orang Cina kuno ini juga sudah mengenal astronomi. Ilmu pengetahuan itu sudah berkembang di Cina kuno dan dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Salah satunya adalah ilmu astronomi ini ya. Nah, masyarakat Cina kuno sudah mengenal astronomi atau ilmu perbintangan. Nah, untuk ilmu astronomi ini mereka gunakan untuk menentukan kalender atau sistem penanggalan, sehingga mereka mempunyai kalender sendiri yang disebut sebagai lunar kalender kalau nggak salah itu ya. Nah, itu. Sedangkan yang menariknya di sini adalah filsafatnya. Jadi di Cina itu banyak sekali orang-orang yang apa namanya, mengeluarkan filsafat-filsafat gitu. Jadi pandangan-pandangan hidupnya orang-orang Cina ini sangat kuat sangat kuat sekali gitu ya. Nah, tradisi Cina kuno yang kuat ini berdasarkan pada ajaran dan pandangan hidupnya dari para ahli filsafat Cina kuno yang kebanyakan itu muncul pada masa dinasti Zhou. Antara lain ada Lao Tzu, Confucius, Mengzi, dan Moti. Kita bahas satu-satu. Lao Tzu itu Lao Tzu pada tahun 605 sampai dengan 531 sebelum Masehi. Nah, ajaran Lao Tzu ini terkenal dengan nama Taoisme dan termuat dalam buku yang berjudul Tao Te Ching. Ajaran Taoisme sendiri itu mengajarkan agar manusia mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh alam, seperti kodrat, sifat alam, dan natural, dan lain sebagainya ya. Nah, apabila setiap orang tunduk pada tahu atau jalannya, keadilan dan ketentraman itu akan tercapai. Gitu. Itu inti dari ajaran Lao Tzu. Yang kedua adalah Confucius. Confucius ini dari tahun 551 sampai dengan 479 sebelum Masehi. Nah, ajarannya disebut Konfusianisme. Jadi ajaran Confucius ini disebut Konfusianisme. Nah, menurut ajaran ini, orang-orang Cina harus kembali pada tradisi leluhur dan manusia harus dapat menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya. Dari situlah maka akan tercapai keselarasan pada bidang pemerintahan. Confucius berpendapat bahwa raja harus memperhatikan rakyatnya dan rakyat harus menghormati rajanya. Jadi ada suatu timbal balik antara rakyat dan rajanya. Yang selanjutnya adalah Mengzi. Mengzi itu dari tahun 374 sampai dengan 289 Masehi. Nah, Mengzi ini itu adalah murid dari Confucius. Tetapi ajarannya berbeda dengan gurunya. Mengzi mengajarkan agar manusia mandiri, berpikir, dan bertindak di atas kenyataan yang ada. Menurut Mengzi, manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Dewa Langit atau Dewa Tao gitu. Yang selanjutnya adalah Moti.
Nah, moti ini berdasarkan pada Chien Hai, yaitu cinta yang universal secara keseluruhan. Gitu. Maksudnya cinta yang tidak pandang bulu, artinya mencintai sesama manusia, sesama makhluk hidup seperti mencintai diri sendiri. Jika setiap orang bertindak demikian, maka akan tercipta suatu kedamaian. Jadi intinya seluruh manusia itu harus saling mencintai sehingga timbullah kasih sayang di sana sehingga akan muncullah suatu kedamaian gitu ya. Nah, itu ilmu filsafatnya. Yang terakhir adalah sistem kepercayaannya. Sistem kepercayaan bangsa Cina kuno itu menyembah Shangti. Nah, Shangti ini menguasai segala segi kehidupan. Jadi suatu dewa yang menguasai segala segi kehidupan. Penduduk lembah Sungai Kuning atau Cina kuno menganggap bahwa seorang kaisar Cina itu sebagai anak langit atau son of God, atau dia itu menjadi wakil dewa langit yang bertugas mengatur dunia dan manusia. Jadi raja itu harus tunduk pada kehendak langit. Nah, demikian juga rakyatnya harus tunduk pada raja sebagai utusan dari dewa langit gitu. Bangsa Cina kuno sangat menghargai arwah nenek moyang atau leluhurnya. Selain itu, bangsa Cina kuno juga menghormati kekuatan alam yang dianggapnya berpengaruh sangat besar sekali terhadap kehidupan manusia. Di antaranya itu contoh dari apa namanya, kekuatan alam itu ada guntur, kilat, sungai, matahari, ataupun juga gempa gitu. Nah, menurut kepercayaan tersebut kepercayaan tersebut juga itu masih banyak diakui keberadaan oleh orang-orang Cina hingga saat ini gitu. Nah, mungkin itu pembahasan tentang peradaban lembah Sungai Kuning. Mohon maaf kalau ada salah, kalau ada masukan boleh tambahkan di komentar ataupun juga boleh kita saling diskusi lah ya. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.